Bagi bayi dunia yang paling berharga ya ASI, susu. Tidak ada yang lain, tidak ada harganya. Ya. Bayi itu kalau sudah semakin besar, kanak-kanak, dunia ini yang paling gemerlap, paling hebat, paling berharga ya mainan. Motor-motoran, mobil-mobilan, dikasih mobil beneran mau. Apa itu kebesaran? Enggak. Bagi dia dunia ini yang paling berharga mobil-mobilan. Ketika kita sudah wis nom atau wis tua, coba yang ada ini kita nikmati sebagaimana anak kecil tuh nikmati mainannya seakan-akan sudah menggenggam dunia. Jadi ini isinya. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Isturakum ya ahla darki wa ya ahla batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, mentakdirkan kita semua untuk kembali duduk sama-sama kita niat i'tikaf dan sama-sama kita mempelajari ilmunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini kelak membuahkan duduknya kita di sana di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita semua khususnya yang hadir diberi panjang umur, sehat wal afiat, dikabulkan segala hajat bibarakatin Nabi wa awliyaillah. Amin Allahumma amin. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hikmah yang ke-83. Qala al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-akwanu zahiruha ghurrah wa batinuha ibrah, fan-nafsu tanduru ila zahiri ghurratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Al-akwanu zahiruha ghurrah. Al-akwan ay al-mukawwanat, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, alam raya ini, dunia seisinya ini, zahiruha ghurratun, zahirnya, kelihatannya gebyar, kelihatannya tampaknya adalah gemerlap, gebyarnya dunia ini. Wa batinuha ibrah, akan tetapi batinnya, akhirannya adalah ibrah, pelajaran. Pelajaran bagi kita bahwasanya dunia ini semahal apapun, segemerlap apapun, akhirannya adalah sesuatu yang tidak bernilai. Fan nafsu tanduru ila dhahiri ghurratiha. Nafsu itu melihat pada zahir gemerlapnya dunia. Wal qalbu yanduru ila batini ibratiha, sedangkan hati itu melihat pada batin dari pelajaran dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menggambarkan
dua cara pandang yang ada pada setiap diri manusia. Ada manusia itu memandang kehidupan dunia ini kelihatan gebiarnya, kelihatan mewahnya, kelihatan segala hal yang sangat nikmat. Ada juga manusia itu memandang dengan pandangan hati sehingga dia bisa mengambil ibrah pelajaran dari kehidupan dunia ini. Ana wong sugih kaya ngono lho, kok mati ditinggal jebulan. Ana wong pangkate dhuwure kaya ngono ya mati jebulan. Oh, berarti dunia ini bukan tujuan utama. Dunia ini cuman sekedar lewat. Nah, ada manusia yang pandangannya cuma dohir, kaya itu enak, nikmat, dan itu adalah hidup yang sejati, harus itu kaya, banyak duit, ya itulah kehidupan yang sejati. Pangkat yang tinggi, bisa ke sana kemari tanpa ada kekurangan, yaitu kehidupan yang sejati. Ada orang pandangannya dohir tok, tapi ada yang pandangannya dengan pandangan hati, dia bisa mengambil pelajaran dari kehidupan ini. Sebetulnya dunia ini, Pak, itu tidak semuanya jelek. Bahkan dunia itu kalau kita cari dan kita berusaha mengumpulkan dengan cara yang halal, yang diridhoi, terus kita niat dunia itu untuk jadi perantara, wasilah kita untuk tambah taat kepada Allah, maka itu tidak disebut dunia. Itu termasuk penyempurna bekal kita kelak ke akhirat. Yang jadi dunia itu kalau ditumpuk-tumpuk, bahkan cara numpuknya pun pakai cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Jualan, ngurangi timbangan, misal. Jualan, menipu, misal. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang dunia yang tercela. Itu dunia yang menghalangi kita dari akhirat. Tapi kalau kita kumpulkan dunia itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah, kemudian kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, maka itu termasuk dunia yang menjadi bagian bekal ke akhirat, alias dunia yang kekal. Jadi tidak semua dunia itu akan sirna, akan hilang. Ada dunia yang kekal. Dunia yang bagaimana itu? Yang kita sambungkan untuk akhirat. Niku dunya tapi dadi harta kelak di akhirat. Karena itu kalau kita memerlukan dunia untuk melaksanakan perintah Allah, maka dunia itu wajib kita cari. Wajib kita kumpulkan, asal dengan cara yang benar. Contoh, kita mau nafkahi anak istri, nafkah itu wajib, maka cari dunia jadi wajib. Kemudian contoh kita mau misalkan pengen haji, pengen umroh, itu ya pakai dunia, pakai duit. Maka sesuatu yang menyempurnakan kewajiban hukumnya wajib, sesuatu yang menyempurnakan kesunahan hukumnya sunnah. Karena itu dalam kaidah usul fikih disebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib wa ma la yatimul mandub illa bihi fahuwa mandub. Sesuatu yang menjadi penyempurna kewajiban ya jadi wajib hukumnya. Sesuatu yang menjadi penyempurna, tidak sempurna kesunahan kecuali dengan itu, maka sesuatu tersebut ya jadi sunnah juga. Artinya di sini bukan berarti orang itu kalau memiliki dunia kaya raya, mengumpulkan dunia itu tercela, tidak.
Tapi saat mengumpulkan, nah, diperhatikan perintah Allah di situ. Jadi pedagang yang jujur, tidak nipu, tidak ngurangi timbangan, dan seterusnya dan seterusnya. Terus setelah dapat itu diatur mana yang dipakai untuk kebutuhan keluarga, mana yang dipakai untuk pengembangan usaha, dan jangan lupa ini yang paling penting, mana yang dipakai di jalan Allah. 3 itu harus diatur, untuk dimakan bareng keluarga, untuk disimpan sebagai pengembangan usaha, dan juga yang ketiga untuk bekal di akhirat. Sak mampunya, dapatnya sedikit ya disisihkan, intinya disisihkan. Nah, kalau sudah begitu maka dunia yang kita kumpulkan itu menjadi dunia yang berkah, yang menjadi bekal kelak kita ke akhirat. Kemudian manusia ini kebanyakan cara pandangnya itu ya gebiarnya dunia ini sudah. Kebanyakan yang dilihat ya lahiriah dari dunia ini. Gebiare dunia ini yang dilihat, bukan akhirannya. Padahal sebetulnya kita itu sudah dari kecil sebetulnya sudah punya pandangan yang benar. Cuman tambah besar kadang-kadang cara pandang di dunia ini berubah jadi salah. Lah kok saged pripun? Contoh, manusia ini kan fasenya kan ada fase bayi. Fase bayi, bagi bayi harta dunia yang paling berharga itu apakah mobil? Enggak. Bayi jenengan tawari mobil gak doyan, gak gelem. Sertifikat kebun sawit gak gelem. Bagi bayi dunia yang paling berharga ya ASI, susu. Tidak ada yang lain, tidak ada harganya. Ya. Bayi itu kalau sudah semakin besar, kanak-kanak, dunia ini yang paling gemerlap, paling hebat, paling berharga, ya mainan, motor-motoran, mobil-mobilan. Dikasih mobil beneran mau, apa itu kebesaran? Enggak. Bagi dia, dunia ini yang paling berharga, mobil-mobilan. Bagi dia dunia ini yang paling berharga jajan, bukan rumah, bukan pajero, bukan pokoknya iki paling berharga sak donya ya iki mobil-mobilan ini. Lah ini kalau dia semakin besar muda, anak-anak jadi agak besar jadi muda, wis pikirannya berkembang. Bagi dia yang paling berharga, oh duit akeh, mulai wis. Oh rumah megah, oh mobil yang mewah, oh istri yang cantik. Wis. Tambah setelah muda tambah tua masih ada perasaan seperti itu, tapi bagi orang yang agak tua paling berharga dari dunia ini sehat. Wis penting sehat, lungguh iso lungguh gak asem aurat. Wis ambisi pengen numpuk duit sing akeh, pengen wis dilewati kabeh niku. Pengen duit akeh, pengen bojo wis lewat kabeh, wis duwe putu kok. Bagi dia yang paling berharga sekarang, oh sehat, iso ibadah. Ini kalau orang beriman kan begitu. Tambah tua lagi, orang tua tambah tua alias orang yang sudah terlalu sepuh. Tua renta bahasane. Ya wis mbah-mbah kakek nenek bener-bener wis tuwek ngoten niku. Niku yang paling berharga di dunia ini, penting jangan pikun. Tuwek lah sepenting gak pikun, iso cewek dhewe, iso mangan dhewe. Nek pikun kan repot. Wis dikai mangan ngomel-ngomel. Wah, aku sedina urung dikai mangan, padahal mangan ping 3. Bagi orang yang sangat tua renta, yang paling berharga dari dunia ini, biar pikirannya normal, gak pikun. Berarti apa? Orang itu
menganggap gebiarnya dunia ini yang paling berharga itu mana sesuai fasenya masing-masing. Nek cah bayi paling berharga ya air susu ibu, air susu itu. Cah anak-anak paling berharga mainan, jajanan dan seterusnya. Nek sing nom wis macem-macem, sing paling berharga ya duit, ya ini, ya itu. Sing tuwek wis beda lagi, tambah tuwekane beda meneh. Nah, kebanyakan manusia itu melihat gebiar dunia ini secara lahiriahnya. Padahal kalau kita lihat cah bayi niku ketika dia masih bayi atau anak-anak, itu subhanallah cara pandang dari dunia ini nggak muluk-muluk. Saya bisa bahagia itu penting enek mainan, wes bahagia saya, paling nikmat di dunia sudah. Nah, kenapa kita ketika sudah muda wes tuwek, wes duwe oma, wes duwe bojo, duwe anak, ya iso mangan, ya sehat, kok jek sumpek terus iki? Kok kalah sama anak kecil ya? Anak kecil nek wis diketukokno mainan, waduh kaya wis dunia ini kayak dia genggam sendiri. Paling bahagia wis. Kok ono sumpek, kok ono apa lho? Kadang-kadang anak kecil itu pola pikirnya, cara pandangnya memandang kehidupan ini perlu kita pelajari lagi Pak ben gak lali. Artinya ketika kita sudah wis nom atau wis tua, coba yang ada ini kita nikmati sebagaimana anak kecil tuh nikmati mainannya seakan-akan sudah menggenggam dunia. Jadi ini isinya enak, nggak sumpek, ya tetap guyang-guyu, seneng, bahagia, hatinya tetap riang. Terus apa itu? Yang penting saya sehat, yang penting saya bisa ibadah. Kenapa kita kadang-kadang niku nggak punya pikiran seperti itu? Wis duwe sembarang lho padahal di dunia. Wis duwe bojo, duwe anak, duwe omah, duwe tanah. Utangnya paling piro? Utangnya kadang piro? Wis gara-gara utang 10 juta, 100 juta, omahe lho regane 500 juta. Mikiri 100 juta sampai pusing, akhirnya stroke. Ya Allah. Karena itu, kita itu diajari oleh beliau di sini, jangan memandang lahiriah gebiarnya dunia saja. Ojo dituruti terus. Fan nafsu al aqwan al aqwan dhahiru ghurrah wa batuna ibrah fan nafsu tanduru ila dhahiri ghurratiha. Nafsu kita itu memang melihat yang dohir, reti duit 100 juta, pengen nambah terus seperti itu. Karena menganggap duit akeh semakin enak, pengen nambah terus. Lihat dohir terus. Akhirnya kalau sudah seperti itu, nafsunya dituruti, obsesinya, ambisinya dituruti, kemudian dia sampai lupa sholatnya, lupa ibadah dan seterusnya. Akhirnya rugi, ngejar gemerlap dunia, padahal akan dia tinggalkan. Jangan kita melihat dunia ini dengan nafsu kita yang pengen enak terus, tapi juga lihat dengan pandangan hati kita. Dunya ya dunya, tapi dunia ini barangkali tak tinggalno. Aku tak kerja ya kerja, tapi sholat enggak tak tinggalno. Begitu. Kalau sudah kita bisa memandang dengan pandangan hati, enggak nuruti pandangan nafsu, maka disitulah kita bisa mengambil dari pelajaran dunia ini dan kita jadi hamba-hamba yang selamat. Jadi wong niku kedonyan sampai lali ibadah, lali akhirat gara-gara terlalu memandang gemerlap dunia dengan nafsunya. Enggak mau mandang jauh. Setelah dunia ini mati ya di bulan. Coba ngerti ya, mati kabeh. Kalau ingat di belakang dunia ini ada kematian, ada akhirat, maka nanti ambisinya dan lain-lain akan jadi turun, jadi kecil. Nek kedonyan niku semua manusia ngalami, Pak. Jangankan kita, para sahabat dulu zaman jahiliyah dulu itu kan kedonyan nggak karu-karuan, nemen malahan. Kalau pengen sesuatu rampok, ambil yang kuat, menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Para sahabat Rasulullah SAW dulu sebelum Nabi Muhammad terutus jadi Rasul, orang-orang jahiliyah kedonyan nemen. Rampok di sana sini, pembunuhan di sana sini, wes tidak karu-karuan sudah, makanya disebut jahiliyah itu
karena akhlak mereka, moral mereka sangat di luar nurul. Di luar nurul. Wes gak kayak menungso kan. Kayak di tengah hutan gitu sudah. Sing kuat ya menang, sing kuat ya kaya, yang kaya menindas yang miskin dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah, datang Rasulullah, banyak di antara mereka jadi sahabatnya Rasulullah. Cara pandang mereka berbeda. Dulunya mereka punya cara pandang, oh nek di duit akeh enak, oh nek sugih enak, oh nek pangkate dhuwur itu enak itu. Tapi ketika Rasulullah datang, mereka faham, oh dunia ini ternyata nggak selamanya. Setelah dunia ini ada alam yang selanjutnya, yaitu alam akhirat. Nih. Lihat bagaimana Sayyidina Harith bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika bertemu Rasulullah SAW, beliau menyapa. Biasa Kanjeng Nabi niku salam dulu kepada para sahabatnya, nek ketemu nyopo dhisik Kanjeng Nabi niku. Seringnya nyapa dulu. Sahabatnya mau nyapa keduluan Kanjeng Nabi. Bahkan anak kecil pun mau nyapa Rasulullah itu kedisian Kanjeng Nabi. Someh tiyang ini Kanjeng Nabi niku, Masya Allah. Ketemu Rasulullah dulu yang duluan nyapa. Kaifa asbahta ya Harith? Wahai Harith, gimana kabarnya pagi ini? Kamu pagi ini bagaimana? Istiqomah, tambah istiqomah ibadahnya atau bagaimana? Yang ditanya tentang akhirat. Nah, kalau jenengan kan boten. Kadang-kadang piye sedudut pira wis saiki? Kerjamu ning ndi? Kan ngoten-ngoten. Rasulullah sama sahabatnya kalau ketemu yang ditanya gimana ibadahnya tambah istiqomah dan seterusnya seperti itu. Maka dijawab oleh sahabat Harith, asbahtu mu'minan haqqan. Wahai Rasulullah, alhamdulillah saya bertambah-tambah di pagi hari ini. Alhamdulillah saya jadi orang yang beriman, yang sesungguhnya iman kula alhamdulillah Kanjeng Nabi. Kalau merasa iman kula niku alhamdulillah kadose sae. Sepertinya iman saya itu alhamdulillah tambah baik Nabi, tambah kuat wahai Nabi. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, Ungdur ya Haris, lihatlah wahai Haris, inna likulli syai'in haqiqah ma haqiqatu imanik. Wahai Haris, setiap sesuatu itu punya hakikat. Maka hakikat tanda imanmu itu tambah baik, tambah sempurna, itu apa wahai Haris? Maka beliau mengatakan, azafat nafsi anid dunya fa azharat laili wa adma'at nahari wa ka'anni bi arsy rabbi bariza wa ka'anni bi ahlil jannati fil jannati yun'amuna fiha wa ka'anni bi ahlin nari fin nari yata'awuna fiha. Wahai Rasulullah, aku merasakan di dunia ini cara pandangku sudah beda wahai Nabi. Kalau dulu ketika aku jahiliyah, hidup ini pokoknya harus duit, pangkat, numpuk harta, numpuk, pokoknya sebanyak-banyaknya, kalau perlu yang lain tinggalkan semua, buru terus dunia. Sekarang enggak wahai Nabi. Diri saya sudah tidak tergila-gila dengan dunia, dan bahkan malam hari pun aku tidak bisa tidur senyenyak dulu. Pasti aku berusaha untuk bangun. Kemudian seakan-akan aku melihat arsy, seakan-akan aku melihat surga dengan penduduknya yang begitu nikmat, diberi kenikmatan yang luar biasa. Seakan-akan aku melihat neraka dengan penduduknya, penghuninya yang begitu tersiksa. Maka Rasulullah SAW menjawab, abdun nawwarallahu qalbah. Ini loh, seorang hamba yang hatinya telah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memandang kehidupan dunia ini tidak seperti pandangan orang-orang jahiliyah dulu.
Tidak seperti kebanyakan manusia yang memandang dunia ini adalah tujuan utama. Ini loh hamba yang telah diberi cahaya oleh Allah dalam hatinya, bisa memandang dengan benar apa itu hakikat dunia dan apa itu akhirat. Masya Allah. Pernah jengisa nih, kurang sebentar ya. Begitu juga ada yang namanya Al-Khansa bin Amr. Al-Khansa bin Amr Ibnu Syuret, sahabatnya Rasulullah juga. Dulu sama, perempuan ini sama seperti itu ketika jahiliyah, wes urusannya duit, pokoknya urip ya duit, urip ya pangkat, urip ya kekayaan dan seterusnya. Ketika masuk Islam jadi sahabat Rasulullah sama. Akhirnya tahu dia ini hakikat dunia ini yang begitu gemerlap ini ternyata belakangnya hilang semua ini nanti. Kalau nggak digunakan, nggak dimanfaatkan untuk Allah, ini yang gemerlap, rumahkah, pangkatkah, semuanya ini nanti akan hilang sirna, tidak ada nilainya. Dia bisa memandang dengan hatinya ketika melihat gemerlapnya dunia. Sebagaimana Nabi membacakan ayat-ayat kepada mereka, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa." Katakan, gemerlapnya dunia, perhiasan dunia itu sedikit kalau dibanding akhirat. Ya, tidak ada apa-apanya dunia itu. Lamin dilu sa'din khairu minad dunya wa ma fiha. Tisunya saat tisu surga itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Baru tisunya, belum yang gedungnya, belum fasilitas lain-lain. Jadi ini ajaran yang semacam ini, pemahaman yang semacam ini diajarkan oleh Nabi dengan para sahabatnya. Akhirnya para sahabat itu punya cara pandang dunia ini, dipandang dengan hati mereka, tahu hakikat dunia. Nah, binti Amr ini, si perempuan ini dulunya sangat tergila-gila dengan dunia, akan tetapi ketika sudah masuk Islam, dia pun memandang tujuan utama hidup ya kemuliaan akhirat. Sampai anak-anaknya disuruh untuk bantu Rasulullah, disuruh untuk berjihad bersama Rasulullah. Ya baniya, innakum aslamtum lillahi ta'in wa hajartum mukhtarin wallahi alladhi la ilaha illahu innakum labanu rajulin wahid wa imra'atin wahidah ma khuntu abakum wa la fadhtu khalakum umdu ila qitali aduwikum mustabsirin wa billahi ala a'daihi muntasirin. Tatkala Rasulullah memanggil para sahabatnya karena ada musuh-musuh orang-orang kafir yang mau menyerang Islam, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus jihad, perang. Jadi jihadnya Islam itu ketika memang sudah itu aja jalannya, nggak bisa ada jalan lain. Diplomasi, damai sudah nggak bisa, mereka nantang perang. Ya kayak zaman Belanda lah, para pejuang kita ada ngadakan pertemuan, konferensi, meja bundar ini itu. Nah, kalau memang masih bisa berunding tapi kalau memang Belanda zaman itu zaman para pejuang kita, mereka sudah dengan congkaknya nantang, ya sudah mau nggak mau perang. Begitu juga Rasulullah itu memanggil para sahabatnya, panggilan untuk berjihad, membela kemuliaan agama. Karena musuh nantang, maka si perempuan ini punya anak, banyak anaknya, disuruh ikut semua sama Rasulullah SAW. Akhirnya setelah berperang semuanya meninggal, semua anaknya itu meninggal. Bahkan secara manusia dia bersedih, sifat seorang ibu dia bersedih, tapi di dalam kesedihannya tersebut dia bersyukur kepada Allah sambil berkata, alhamdulillahilladzi syarrafani biqatlihim jami'a wa asallallahu yajma'ani bihim fi mustaqarrir rahmatih.
Alhamdulillah anakku diambil semua sama Allah jadi orang syahid bantu Kanjeng Nabi. Alhamdulillah anak saya wafat semua jadi syahid semua. Aku berharap nanti ketika aku wafat, aku sama anak-anakku dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Cara pandang yang sudah sangat jauh dibanding cara pandang beliau dulu ketika belum masuk Islam. Jangankan kok mengorbankan anak, ngorban duit, moh eman. Tapi ketika sudah diajari oleh Nabi Muhammad, hakikat kehidupan dunia ini akan kita tinggalkan. Mau tidak mau manusia ini akan meninggalkan dunia ini. Mau dia kaya, mau dia punya jabatan, mau dia punya ini itu, mau tidak mau harus meninggal. Harus tinggalkan ini semua gemerlap yang telah dia raih selama hidupnya. Maka cara pandang ini, cara pandang para sahabat. Dan sebetulnya kita juga bisa punya cara pandang yang sama. Pokoknya nek menungso niku nuruti nafsune, maka yang dipandang gemerlap enaknya dunia, akhirnya lalai dia. Tapi kalau manusia itu mengikuti hatinya, menggunakan hatinya untuk memandang kehidupan dunia ini, maka dia akan jadi orang yang sadar, dia akan menjadi orang yang tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Karena itu jadilah kita memandang hidup ini dengan pandangan hati kita. Jadikan dunia ini sebagai kendaraan kita untuk tambah sampai kepada ridhonya Allah. Jangan sampai dunia ini justru malah yang menunggangi kita. Jadikan kendaraan dunia ini kita injak, kita taruh di bawah, kita pacu untuk menambah kita bisa lebih cepat sampai ke ridhonya Allah. Saat diberi dunia rezeki, kita injak rezeki kita ibarat kendaraan, kita injak dia untuk sampai ke ridhonya Allah. Kalau diberi jabatan itu kita injak dia, jadikan dia tunggangan kita, kendaraan kita untuk lebih cepat sampai ke ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja sampai malah ditunggangi donya. Wong duwe kendaraan bukannya orang duwe motor misalnya bukannya numpaki motor malah ditumpaki karo motor. Nah itu gambaran wong sing wis napa kaboten donya, lali akhirat itu begitu. Sebetulnya Allah ngasih dunia agar dia lebih cepat sampai ke ridhonya Allah dengan dunianya. Malah dunyane numpaki dhek. Wah, ya repot akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu semoga kita jadikan orang-orang yang bisa memandang dengan hati kita selamat dari kelalaian sebab gemerlap dunia, dan kita semua jadikan orang yang selamat, anak-anak kita, semua keluarga kita dijadikan orang-orang yang selamat dari fitnah dunia, sadar kehidupan dunia ini sementara, dan kita jadikan dunia kita untuk meraih ridho Allah, meraih derajat tinggi di akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, hada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.